Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nurul Hairunisa dari AB4303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas besar pemasaran, materi strategi marketing mix. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi marketing mix pada perusahaan Samsung. The Samsung Group adalah konglomerat terbesar di dunia, merupakan bisnis internasional yang terletak di Korea Selatan. Semua kesatuan merek Samsung, termasuk Samsung Elektronik, Samsung Industri, dan Samsung Konstruksi. Dimanapun Anda berada, di tengah keramaian jalan raya ataupun dalam keadaan rumah Anda, Samsung adalah bagian dari kehidupan Anda. Sebagai pemimpin global, Samsung ada di garis terdepan perubahan, mengantisipasi apa yang diinginkan oleh pelanggan pada hari esok. Dengan penjualan bersih yang terus meningkat pada tahun 2007 tercatat mencapai 174,2 miliar dolar, dengan aset dan kewajiban total pada tahun 2007 sebesar 302,9 miliar dolar dan 192,7 miliar dolar, dan juga memperkerjakan sebanyak 263.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Prinsip bisnis Samsung menjadi dasar dari setiap keputusan yang dibuat, di antaranya yaitu prinsip memenuhi hukum dan dasar etika, prinsip menghargai konsumen, pemegang saham dan karyawan, prinsip tanggung jawab secara sosial sebagai warga korporat, prinsip menjaga budaya organisasi yang bersih, dan prinsip peduli akan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Berawal dari bisnis ekspor kecil di Daegu, Korea, Samsung telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia, dengan spesialisasi pada media dan peralatan digital, semikonduktor, memori, dan integrasi sistem. Kini proses dan produk inovatif dan berkualitas Samsung telah diakui oleh dunia. Itu semua menjadi tonggak utama dalam sejarah Samsung, meningkatkan pendapatan dan saham pasarnya. Pada tanggal 1 Maret 1938, pendiri sekaligus pemimpin perusahaan Samsung, Byung Chul Lee, memulai bisnis di Daegu, Korea, dengan modal 30.000 won. Pada awalnya, bisnis kecil-kecilan Tuan Lee bergerak di bidang ekspor barang dagangan, menjual ikan, sayur, dan buah-buahan kering dari Korea ke Beijing. Namun, hanya dalam waktu 1 dekade, Samsung secara harfiah berarti 3 bintang dalam bahasa Korea, telah memiliki pabrik tepung dan pabrik gulanya sendiri, beserta dengan mesin operasional penjualannya sendiri, dan akhirnya menjadi cikal bakal sebuah perusahaan global modern yang saat ini masih tetap mengemban nama yang sama. Pada tahun 1970, pada awalnya Samsung memproduksi TV hitam putih yang dimulai oleh Samsung Sanyo. Bisnis teknologi inti Samsung mengalami diversifikasi dikembangkan secara global pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Fokus Samsung yang semakin meningkat pada teknologi menghasilkan didirikannya 2 institut penelitian dan pengembangan perusahaan yang membantu mengembangkan jangkauan lebih jauh ke dalam elektronika, semikonduktor, dan bidang teknologi baru dari nanoteknologi untuk mengembangkan arsitektur jaringan. Pada tanggal 19 November 1987, pendiri Samsung Byung Chul Lee meninggal dunia setelah hampir 50 tahun memimpin perusahaan. Anak laki-lakinya yang bernama Kun Hee Lee menggantikan sebagai pemimpin baru selama periode ini. Tahun 1990-an menghadirkan tantangan besar untuk bisnis teknologi tinggi. Merger, koalisi, dan pembelian adalah hal yang biasa ketika persaingan dan konsolidasi semakin berkembang. Perusahaan ditekan untuk memikirkan kembali teknologi dan penawaran layanannya. Samsung membuka sebagian besar peluang ini dengan memfokuskan kembali strategi bisnisnya untuk merespon keinginan pasar dengan lebih baik. Pada pertengahan 1990-an,
Samsung merevolusi usahanya melalui dedikasi yang untuk membuat produk berkelas dunia dengan memberikan kepuasan pelanggan sepenuhnya dan menjadi perusahaan yang bersih, semua di bawah visi kualitas adalah yang paling utama. Meskipun pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan yang mempengaruhi hampir seluruh bisnis di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang dapat terus tumbuh berkat kepemimpinannya di bidang teknologi digital jaringan dan konsentrasinya pada bidang elektronik, keuangan, dan layanan terkait. Perusahaan Samsung merespon krisis dengan mengurangi jumlah perusahaan afiliasi menjadi 45 sesuai dengan aturan monopoli dan hukum perdagangan bebas, mengurangi hampir 50.000 orang karyawan, menjual 10 unit bisnis, dan meningkatkan struktur keuangan, menurunkan rasio utang pada tahun 1997 sebesar 365% menjadi 148% pada akhir tahun 1999. Pada awal tahun 2000-an, era digital telah membawa perubahan dan kesempatan yang revolusioner bagi bisnis secara global, dan Samsung telah menjawabnya dengan teknologi yang canggih, produk yang kompetitif, dan inovatif yang konstan. Visi misi dalam perusahaan Samsung. Visinya mereka memimpin penggerakan konvergensi digital. Samsung meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, Samsung akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi hari esok. Misinya yaitu Digital E-Company, menciptakan produk dan layanan teknologi yang memimpin industri, menempatkan manajemen dan proses produksi yang efisien, juga mempertahankan organisasi demi terus memimpin teknologi global terpercaya dan bertanggung jawab. Tujuan perusahaan Samsung ada 4. Yang pertama, yakni menjadi pemimpin pasar dalam bisnis elektronik dengan volume penjualan nomor 1. Yang kedua itu memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga, mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru. Yang keempat itu terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Analisis implementasi. Penerapan perusahaan Samsung dalam implementasinya itu menggunakan strategi marketing mix 4P, diantaranya yaitu produk, price, place, dan promosi. Dalam implementasi produk, perusahaan Samsung ingin membuat produk yang unggul dan memiliki kualitas juga spesifikasi yang tinggi dan ingin memiliki desain yang mewah sebagai ciri khas mereka agar bisa menarik minat konsumen pada produk yang mereka ciptakan, sehingga mereka pun berani membandrol dengan harga yang sangat tinggi tergantung dengan kualitas yang dimiliki produk masing-masing. Semakin tinggi kualitas produk, maka semakin tinggi harga yang mereka keluarkan, maka semakin rendah kualitas produk yang mereka ciptakan, maka semakin terjangkau harganya. Dalam pendistribusian juga, perusahaan Samsung kepada konsumen, mereka lebih prepare mempercayakan pada outlet-outlet atau distributor-distributor yang memiliki level lebih tinggi. Dalam mempromosikan produk, Samsung lebih memilih berkolaborasi dengan artis-artis ternama sebagai brand ambasadornya. Cara seperti ini bisa menarik konsumen, terlebih lagi mereka meluncurkan produk spesial edisi kolaborasi bersama brand ambasadornya, seperti contohnya BTS dan Blackpink. Dalam strategi marketing mix produk, perusahaan Samsung lebih memilih menciptakan produk yang high-end, tentu saja menawarkan desain yang mewah dan stylish best practice produk. Salah satunya terobosan yang membuat gebrakan baru yang belum dimiliki oleh perusahaan lain dan sulit untuk ditiru oleh produknya oleh perusahaan lain, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 2. Dengan desain mewah dan memiliki spesifikasi yang tinggi, jadi tidak heran jika Samsung Galaxy Z Fold 2 ini dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Dan yang kedua yaitu Samsung Galaxy Z Flips, yang juga sama-sama memiliki desain mewah dan unik. Meskipun sama-sama ponsel lipat, tetapi Samsung Galaxy Z Flip ini bukan penerus dari Samsung Galaxy Z Fold 2.
dan memiliki konsep lipatan yang berbeda pula. Samsung juga meluncurkan beberapa produk elektronik, diantaranya yaitu ada AC, televisi big screen, MP3 player, microwave, laptop, kulkas, dan masih banyak lagi. Dalam marketing mix yang price, Samsung lebih menekan kualitas produknya sehingga penentuan harga yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan tingkat kualitas masing-masing produk yang mereka ciptakan. Semakin tinggi kualitas, semakin tinggi harga, begitu pula semakin standar kualitasnya, maka semakin terjangkau harganya. Dalam pendistribusian produk Samsung pada konsumen, mereka lebih prepare menggunakan outlet atau distribusi dengan level yang lebih tinggi dan terpercaya. Diantaranya yang tersebar di Indonesia yaitu 1. PT Sentra Sistem Solusi, kedua Sentosa Jaya Makmur, dan yang ketiga PT Raja Wali Karunia Sejahtera. Dan dalam mempromosikan produknya, Samsung lebih prepare melakukan kerjasama dengan perusahaan periklanan untuk melakukan promosi pada setiap negara. Samsung juga melakukan kerjasama dengan artis-artis yang dijadikan sebagai brand ambasadornya. Bahkan mereka juga meluncurkan produk atau edisi spesial dari brand ambasador tersebut. Hal ini menjadikan terobosan bagi Samsung dan menjadi cara yang cukup efisien untuk menarik minat pelanggan dalam produk yang mereka ciptakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang tadi itu adalah perusahaan Samsung itu menggunakan strategi marketing mix 4P karena produk yang mereka miliki itu mereka lebih prepare pada produk yang high end dengan memiliki ciri khas desain yang mewah atau punya keunikan tersendiri, sehingga harga yang mereka bandrol itu sesuai dengan produk yang mereka buat. Dan dalam mendistribusikan barang juga mereka lebih prepare pada distributor yang sudah terpercaya. Dan juga melakukan promosi, mereka berani berkolaborasi dengan artis-artis ternama untuk mengeluarkan produk baru mereka. Sehingga perusahaan Samsung menjadi salah satu perusahaan unggul dalam penjualan dan dalam menciptakan elektronik mobile phone. Saran yang saya harapkan sebagai penulis dari pembaca yaitu bisa memahami dengan baik dan dapat mengaplikasikannya. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar saya bisa lebih baik dalam membuat makalah atau artikel. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.